Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matlaina Handari dengan NIM 666120062. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas manajemen strategi dari Bu Ayuning Budiati dengan tema visi misi Pengadilan Agama Tiga Raksa. Visi dari Pengadilan Agama Tiga Raksa yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Tiga Raksa yang agung dengan misi yang pertama, melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. Kedua, meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum. Keempat, meningkatkan putusan yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Yang keenam, tujuan Pengadilan Agama Tiga Raksa. Tujuan dari Pengadilan Agama Tiga Raksa yaitu yang pertama, tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta didukung oleh SDM yang profesional. Ketiga, terciptanya peradilan agama yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain dalam proses pengadilan. Nomor 4, tercapainya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat yang didasari pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kelima, terwujudnya sistem peradilan yang cepat, efektif, efisien, dan informasi yang mudah diserap. Ya, ada sasaran. Yang pertama, terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Kedua, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Ketiga, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Keempat, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan. Untuk sasaran sudah sesuai dengan prinsip SMART, yaitu S spesifik, visi dan misi sudah spesifik, M measurable, dapat diukur, A achieve, dapat dicapai, itu sasarannya dapat dicapai oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa. Lalu R reasonable, itu masuk akal, dan T time bound, ada batasan waktu. Nah, dalam sasaran terdapat batasan waktu, terdapat dalam rencana strategis. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Tiga Raksa sudah menerapkan visi misi yang sesuai, di mana visi sudah berorientasi masa depan dengan kata kunci terwujudnya, dan misi sudah berorientasi masa sekarang dengan kata kunci melaksanakan. Faktor eksternal dari pengadilan agama yaitu Mahkamah Agung, masyarakat, Polri, regulasi, anggaran, sarana prasarana, kerjasama antar lembaga. Selanjutnya ada faktor internal, itu berdasarkan dari 6M. Yang pertama itu ada men itu ketua, staf pelaksana, penanganan, staf pelaksana pengaduan, data dan informasi, partisipasi masyarakat dan humas, staf pelaksana SDM, organisasi, pendidikan dan pelatihan, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Kedua itu money itu berasal dari pemerintah. Selanjutnya ada mesin. Yang pertama komputer dan perangkat lunak seperti spreadsheet dan database. Terus ada yang kedua itu telepon, faksimal, dan perangkat lunak untuk menjalin komunikasi internal maupun eksternal. Yang ketiga, mesin fotokopi dan pencetak. Yang keempat, kamera CCTV diperlukan untuk menjaga keamanan informasi dan fasilitas organisasi. Yang kelima, peralatan konferensi seperti proyektor, layar, dan perangkat konferensi video yang diperlukan. Selanjutnya ada metode. Metode itu SOP pelayanan informasi, SOP pemberian hukuman, SOP penanganan kasus, SOP penerimaan pengaduan, SOP pendokumentasian informasi, dan sebagainya. Marketnya itu Instagram, YouTube, Twitter. Selanjutnya yang keenam itu material. Material itu peraturan perundang-undangan, laporan dari masyarakat, dan laporan hasil. Selanjutnya ada analisis SWOT, itu dari faktor strategis internal, itu ada kekuatan, strength, itu yang pertama kualifikasi pegawai yang tinggi, kedua pelayanan pengaduan yang baik, ketiga koneksi yang baik dengan Mahkamah Agung, keempat penerapan SOP yang ketat. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, itu anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kasus, ketidakpastian hasil sidang, kurang integritas, dan kendala birokrasi. Selanjutnya ada faktor strategis eksternal atau EVAS, itu
Ada opportunities, itu peluang. Yang pertama, peluang untuk mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat atau pinjaman untuk pelaksanaan sidang. 2, potensi pengembangan mediasi berkelanjutan. Ketiga, kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan layanan. Keempat, permintaan yang terus meningkat untuk pelayanan mediasi. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Itu yang pertama, tidak tersedianya bukti persidangan. Kedua, kurangnya anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan sidang atau mediasi. Ketiga, peraturan lingkungan yang ketat dan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Keempat, itu adanya perselisihan memanjang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.